Alhamdulillah, tidak terasa bapak-bapak saudara-saudara sekalian, ya, waktu terus berlalu, ya, umur kita terus bertambah tapi berkurang, ya. Pada hari ini kita hampir masuk pada pertengahan bulan Sya'ban, ya. Artinya kita sebentar lagi, kurang dari 1 bulan kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan hari-hari ini dan seterusnya sampai Ramadan nanti, mari kita ingat pesan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qad azallakum syahrun azimun mubarak. Sudah hampir tiba bulan yang agung dan diberkahi. Syahrun ja'alallahu fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Itulah bulan yang di dalamnya ada 1 malam lebih mulia dari 1000 bulan. Itulah bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawu'a. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan siangnya itu puasa yang fardu, dan malamnya kita diminta untuk qiyamul lail. Man tatawwa'a fihi bi khislatin minal khair kana kama adda faridah fi ma siwa. Siapa yang menunaikan 1 kebaikan dalam Ramadan yang hukumnya sunnah, maka dia diberikan pahala seperti pahala 1 perbuatan wajib di luar Ramadan. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Dan siapa saja yang menunaikan 1 macam amalan yang wajib, maka dia diberikan pahala seperti 70 amal wajib di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesiapan yang cukup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehat lahir batin untuk bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita membaca 255 dari suratul Baqarah. Ini ayat apa namanya bapak-bapak? Ayat kursi. Kenapa dinamakan ayatul kursi? Karena ada kata al-kursi di dalam ayat ini. Dan kata al-kursi itu, kata para ulama, adalah kinayatun, ya, an azamati ilmihi wa qudratihi wa syumuli ilmihi. Bahwa kata kursi itu adalah satu kinayah atau suatu gambaran dari betapa lapangnya, betapa luasnya, betapa kokohnya kekuasaan Allah, betapa lapangnya ilmu dan pengetahuan Allah. Tidak ada yang tersembunyi apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayat kursi ini. Dan ayat kursi ini bapak-bapak saudara, ini adalah salah satu ayat yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, "Ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'ak a'zam." Kamu tahu enggak, wahai Abul Munzir? Jadi kunyahnya dari Ubay bin Ka'ab itu Abu Munzir. Rupanya dia punya anak namanya Munzir, ya. Jadi wahai ayahnya Munzir, atadri, ya, ayu ayatin, apakah kamu tahu ayat apa dari kitab suci Al-Quran yang ada padamu itu a'zam, ayat yang paling agung, yang paling hebat? Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, tentu Allah dan Rasulnya yang maha tahu, saya nggak tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya ayatul kursi. Yang paling agung, istimewa, luar biasa dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayatul kursi, yaitu yang kita baca ini. Mengapa dikatakan paling agung bapak-bapak saudara? Karena memang ayat ini
di awal menggambarkan tauhid, ya, keesaan Allah, lalu menggambarkan kemahakuasaan Allah, lalu menggambarkan keagungan ilmu Allah, lalu menggambarkan tidak ada siapapun yang bisa menjadi tempat bergantung kita dalam kehidupan di dunia ini selain Allah, lalu menggambarkan tidak ada sedikit pun kekurangan, tidak ada sedikit pun kelemahan, kecacatan pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terkait dengan Allah itu sempurna. Itu ada dalam ayat kursi. Karena itu disebut sebagai a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling istimewa, paling agung. Nah, karena itulah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para ulama, ya, sebagaimana yang ada di dalam asar, itu mengamalkan ayat kursi itu hampir di setiap kesempatan. Bahkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyampaikan, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu ayyadkhulal jannata illa ayyamut." Kalau ada orang yang selalu membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali karena dia belum mati. Artinya apa? Ya, karena dia masih hidup itu dia nggak bisa masuk surga. Ya, tapi kalau dia sudah meninggal, maka dengan ayat kursinya itu dia akan masuk surga. Itu yang disampaikan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-salafus saleh, para sahabat, para tabi'in itu memang menjadikan ayat kursi ini favorit. Karena itu kita banyak sekali menerima dari orang tua kita, ya, pengamalan, ya, di mana di situ ada bacaan ayat kursinya. Kalau kita baca yang disebut azkarus sobah, ya, zikir pagi. Lalu azkarul masa, zikir sore, ya. Pagi itu artinya setelah subuh, sebelum terbit matahari. Sore itu artinya sebelum masuk maghrib. Ada bacaan-bacaan yang ada di pagi tapi tidak ada di sore. Ada juga yang ada sore tapi nggak ada di pagi. Ayat kursi itu ada di dua-duanya. Jadi ayat kursi itu ada di zikir pagi maupun di zikir sore, yang diajarkan oleh para sahabat berdasarkan tuntunan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaca pagi hari, maka akan melindungi sampai petang. Kalau dibaca waktu petang, maka akan melindungi sepanjang malam sampai pagi. Jadi kalau mendapatkan proteksi 24 jam, itu baca ayat kursi 2 kali. Satu pada pagi hari dan satu pada petang hari. Kalau kita baca pagi hari, akan dilindungi sepanjang hari. Kalau dibaca petang hari, maka akan dilindungi sepanjang malam sampai pagi. Dalam riwayat juga disampaikan bahwa ayat kursi yang dibaca, ya, di dalam satu rumah, innal bait allazi tuqra'u fihi ayatul kursi la yaqrabuha syaitan. Satu rumah, ya, kalau dibacakan ayat kursi di dalamnya, maka tidak akan berani didekati oleh syaitan. Ini disebutkan di dalam asar. Jadi dari seluruh keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengamalan para sahabat dan para tabi'in, kesimpulannya adalah bahwa ayat kursi ini memang ayat yang sangat istimewa. Dan Masya Allah, ya bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, ini keuntungan kita juga berislam di Indonesia, ya. Kita itu banyak diajar oleh orang tua kita ayat-ayat dan surah-surah yang hebat, amalan-amalan yang hebat, walaupun kadang kita tidak dijelaskan kenapa kita diajak untuk baca ayat kursi. Hampir di setiap majelis, ya, kita kecil-kecil sudah diajarkan ayat kursi, yang lain-lain belum diajarkan. Itulah yang mereka terima dari guru-guru, terus nyambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak terjadi di setiap tempat. Banyak
tempat-tempat lain umat Islam ya ayat kursi itu tidak terlalu istimewa, tapi alhamdulillah di Indonesia ini penghamalan